Shalom. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersemangat memuji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang terkasih, semua kita yang ada di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ada di dalam Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kita. Dia layak untuk kita puja. Dia raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau sembah.
bagimu segala sembah kami. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Tahtamu sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Kau Raja segala raja, Yesus Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah kami. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji, Yesus tahtamu. Pujian kami di hadapan-Mu, Yesus. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Sembah dan puji, nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kamu lebih lagi bersorak bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak yang Tuhan ciptakan untuk meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap bersuara bagi nama Tuhan. Amin. Yuk lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan gentar karena Tuhan menolong kita. Karena kita percaya. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
saudara kata kasih, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi tenangkan seluruh hati kita, kehidupan kita di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah, biar Tuhan yang bekerja, menegur, menasihati kita. Karena firman-Nya berkuasa mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia setia. Yesus, yes, Bapa setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Terpujilah Tuhan atas segala kemurahan-Nya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kalau kita melihat kondisi di sekitar kita, apalagi pandemi COVID-19 yang kita harapkan sudah turun, tetapi dengan new normal ini justru semakin mengalami peningkatan. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota Batam. Pada hari Kamis yang lalu, salah seorang orang tua TK datang, minta anaknya izin. Kenapa? Karena bapaknya yang bekerja di salah satu perusahaan di kota Batam akan mengikuti swab karena 27 rekan kerjanya sudah positif bahkan reaktif oleh karena COVID-19. Dan giliran sang bapak akan mengikuti swab, yang ditakutkan kalau si
bapak positif, maka keluarga juga akan mengalami karantina. Kalau karantina di rumah, kalau karantina dibawa ke Galang atau ke rumah sakit, itu akan tidak mengenakan. Dan kalau si orang tua dan anak-anak terkena positif, maka terimbas juga bisa ke sekolah dan ke tempat-tempat lain yang terhubung dengan mereka. Lalu kemudian saya telepon dengan teman, ya, ternyata nggak jauh dari lokasi kita juga, bahwa ada 2 orang yang sudah diangkut, ya, karena virus COVID-19. Kemudian di grup hamba Tuhan juga ada berita di daerah yang tidak jauh juga dari kita, ada di berita yang lain, mereka juga sudah terinfeksi virus COVID-19, yang artinya berita ini harus membawa kita untuk mawas diri, waspada untuk mengikuti protokol kesehatan. Berarti saudaraku, ini bukan berita baik, ini berita duka. Pada kesempatan hari ini satu topik yang akan saya bawa, Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Saya mengajak kita Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Ester. Ya, pasal yang ke-9, saya ajak kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk membaca bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-20 di dalam pasal yang ke-9, bunyi firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang di dekat, baik yang jauh. Ayat 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ayat 24, sesungguhnya Haman dan sesungguhnya Haman bin Hamadeta, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pesan dalam ayat yang ke-22. Saya bacakan ulang bagi kita. Dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Ini yang diharapkan oleh banyak orang. Berita duka cita diubah menjadi berita sukacita. Itu menjadi dambaan kita semua. Teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita mengharapkan berita duka cita, karena ini duka cita. Ada teman-teman kita yang terpapar, puji Tuhan kita dijauhkan kiranya dari virus ini. Tapi teman-teman kita di sekitar kita, ada mereka yang terdampak, bahkan mereka yang ada di Jawa, itu juga berita duka bagi bangsa kita. Dan kita berharap duka cita ini berubah menjadi sukacita. Nah, ini dialami oleh bangsa Israel yang ada dalam pembuangan pada masa itu, di mana Raja Ahasuerus pada masa itu yang telah memerintah. Namun sebelumnya kita akan melihat tentang kehidupan Ester yang menjadi tokoh utama pada kesempatan hari ini. Ester ini siapa? Kalau kita lihat, ya, sudah baca di dalam pasal 2 ayat 5 sampai 7, kita menemukan ya bahwa Ester ini adalah keponakan atau anak angkat dari Bapak Mordekai, di mana Ester, Mordekai, dan orang-orang Yahudi lainnya itu dibuang dalam pembuangan dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, ya, yang telah menghancurkan Yerusalem pada masa itu. Jadi Ester, Mordekai itu ada dalam pembuangan pada masa itu. Jadi kejadian ini ada di daerah di negeri asing, bukan di Israel. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya ajak kita melihat bagaimana Tuhan telah memerintahkan ini sejaman dengan Esra dan Nehemia. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan bagi kita.
Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi, saudara, bangsa Israel yang ada dalam pembuangan karena hukuman selama 70 tahun, mereka oleh karena dosa pelanggaran mereka diizinkan Tuhan dibuang ya ke daerah Babel. Dan masa itu dalam pemerintahan Raja Koresi, setelah genap 70 tahun, Tuhan sendiri yang menggerakkan Raja Koresi untuk memerintahkan supaya siapa umat Tuhan, orang-orang Yahudi, diperintahkan oleh Tuhan melalui Koresi supaya kembali ke Yerusalem membangun rumah Tuhan. Tetapi saudara, Esther dan pamannya Mordekai tidak ikut pulang. Nabi Ezra, Nehemia, mereka sudah kembali, ya. Mereka serius dengan Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, mereka kembali. Tetapi Mordekai, Esther, dan orang-orang Yahudi lainnya itu masih tinggal di pembuangan, mengikuti atau terus menikmati kehidupan orang-orang media Persia dalam yang dipimpin oleh Raja Ahasweros waktu itu. Karena sudah berganti setelah Kores, Darius, ya, kemudian sampai kepada Ahasweros pada waktu itu. Jadi seharusnya bangsa Israel yang dalam pembuangan sudah harus kembali ke Yerusalem. Kita lihat, ya, kadang saudaraku kita berpikir hanya melihat bahwa Esther seorang yang baik, yang telah menolong, menyelamatkan bangsa Israel pembuangan pada masa itu. Enggak hanya sampai di situ, kita akan melihat siapa Esther yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Esther ini, ya, ketika ada sayembara, Ratu Wasti telah dipecat menjadi permaisuri raja, menjadi ratu. Kemudian Esther ini diangkat. Ya, setelah mengikuti sayembara, mengikuti beberapa tes, ya, sampai 1 tahunan mereka mungkin dilulur lah, dipermak lah seperti apa supaya lebih cantik. Dalam Esther pasal 2 ayat 15, Esther ini bisa memenangkan hati setiap orang yang melihatnya. Jadi setiap orang yang melihatnya itu terpana gitu ya. Jadi memang nggak disebutkan karena kebaikannya, karena karakternya tuh. Dalam Alkitab itu sering sekali karakternya disebutkan, tapi dalam Esther ini nggak disebutkan. Bahkan tidak ada nama Tuhan disebutkan di sana. Ibadah tentang bait Allah nggak disebutkan di sana. Jadi bisa kita lihat di sini Esther memiliki perawakan yang sangat membuat orang banyak terpesona. Bukan hanya Hagai, kepala sida-sida yang menjaga para perempuan-perempuan yang mengikuti kontestan pada waktu itu, tapi setiap orang yang melihat Esther itu dikatakan terpana, ya, hati mereka tenang. Kemudian dikatakan karena sudah mendapatkan arahan dari Hagai bagaimana untuk bisa menenangkan atau memenangkan hati raja, sudah dikasih trik-triknya, akhirnya Esther pun bisa merebut hati raja sehingga dia menjadi pemenang atas kontestan itu. Tapi saya sampaikan kepada saudara, apakah kemenangan itu adalah kemenangan yang mempermuliakan nama Tuhan? Itu menjadi tanda tanya bagi kita. Tanda kutip, ya. Tanda kutip, saudaraku. Kenapa? Setiap orang yang mengikuti kontestan, kalau saudara baca dari pasal 2 itu, setiap orang yang mengikuti kontestan itu dikatakan petang hari dia masuk ke kamar raja, dan kemudian pagi hari dia keluar, lalu diasingkan ke kamar yang lain. Orang yang sudah masuk dari kamar raja dan orang yang belum itu beda kamarnya. Artinya semalaman dia sudah bersama-sama dengan raja. Kalau kita pakai
Dia tidak perawan lagi setelah dia keluar. Setiap orang yang mengikuti kontestan itu tidak lagi bisa dikatakan tidak lagi suci lah, tidak jadi perawan lagi. Kenapa? Semalaman sudah bersama-sama dengan raja. Saudara, ini bukan cara yang dikehendaki Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk diangkat martabatnya, lalu menyerahkan diri di luar nikah. Ini masih tes. Makanya itu menjadi menjadi perhatian bagi kita. Ester sedang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua kita perhatikan, Ester ini sesuai dengan perintah Mordekai supaya jangan beritahu bahwa kamu orang Yahudi. Menyembunyikan identitasnya. Inilah Ester yang kita kagumi selama ini. Dia rela hak kegadisannya hilang. Ya kalau dia diterima, kalau nggak diterima, tapi walaupun sudah diterima, hubungan di luar nikah, ya sebelum dipersunting menjadi raja, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi cara-cara hidup orang-orang di Persia itu sudah diikuti oleh Ester dan Mordekai. Yang penting dia bisa menjadi ratu nanti, oke ikut saja. Jangan kasih tahu kamu adalah dari orang Yahudi, bangsa Yahudi. Disembunyikan statusnya, mengikuti cara-cara Persia, mau satu malaman dengan raja, dipilih atau tidak untuk sebagai salah satu persyaratan menjadi seleksi, tidak menjadi masalah bagi Mordekai dan Ester. Perhatikan, ketika Daniel dalam pembuangan enggak. Makanan sedap-sedapan yang disidangkan oleh raja tidak disantapnya karena tidak berkenan di hadapan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang takut sama Tuhan sekalipun dalam pembuangan, mereka tidak mengikuti cara-cara hidup orang Persia. Yang kedua, kita lihat Daniel selalu berharap untuk bisa kembali ke Yerusalem. Sama seperti yang disampaikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Saya coba ajak bagi kita. Dikatakan, di tepi sungai Babel di sana kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ini sebuah ungkapan pemazmur yang diungkapkan sebagai pengalaman orang-orang dalam buangan. Mereka merindukan bait Allah. Mereka rindu kembali kepada Yerusalem, di mana di situ Yerusalem adalah daerah tempat di mana Tuhan menjanjikan Tuhan hadir di sana. Saudaraku, Ester dan Mordekai tidak merindukannya. Daniel juga mengungkapkan dia rindu untuk ada di sana. Tapi Ester dan Mordekai di mana sudah diperintahkan pada waktu itu untuk kembali ke Yerusalem, mereka kagak kembali. Mereka sedang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mereka sedang tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tapi pada kesempatan hari ini, dalam kondisi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan Ester yang adalah bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan dalam pembuangan, tidak ada nama Tuhan disebutkan dalam kitab itu. Tapi di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Setelah Ester berhasil menjadi ratu, saudaraku, tidak sampai di situ. Ada masalah juga yang ditimbulkan sebenarnya oleh Mordekai sendiri. Ketika Haman menjadi orang nomor 2, ya, setelah Raja Ahasuerus, Haman yang ingin dihargai, orang setiap dia lewat, setiap orang maunya
nyembah sama dia. Mordekai kagak mau, saudara. Tidak disebutkan apakah Mordekai sedang mempertahankan bahwa dia tidak mau menyembah Haman oleh karena dia mempertahankan imannya, bahwa hanya Tuhan yang disembah, kita nggak tahu, nggak disebutin di situ. Tapi yang jelas Mordekai nggak mau menyembah. Itu awal yang menjadi pemicu bencana duka bagi bangsa Israel yang masih tinggal di pembuangan di Media Persia. Haman mencari ikhtiar, membuat undi, ya, kapan waktu tepat. Kecil rasanya hanya membunuh Mordekai, orang si Yahudi itu, ya, gitu pikiran Haman. Lalu kemudian mencari cara, membuat undi, mengajak kepada raja untuk menyepakati supaya membunuh orang-orang Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi ini ada satu pesan, ya, sekalipun memang tidak disampaikan, mereka berdoa, tapi ketika Mordekai minta kepada Ester supaya menyampaikan itu kepada raja, belum jadwalnya, udah berapa lama Raja Ahasuerus nggak panggil saya, paman. Mordekai katakan, ayo usahakanlah, mungkin karena inilah kamu menjadi ratu di sini, karena alasan ini. Saudara, Ester harus mengambil sebuah keberanian. Belum waktunya, dan kalau nggak dipanggil raja nggak boleh datang ke sana, ke istananya. Kalaupun datang, kalau diulurkan tongkat emasnya berarti diterima, kalau enggak binasa dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam peristiwa ini sekalipun, ya, dalam kitab Ester ini kita mendapat 2 poin penting pada kesempatan hari ini. Sekalipun Ester tidak mengikuti untuk kembali ke Yerusalem, walaupun sudah diperintahkan untuk kembali kepada Yerusalem, tetapi ketika ada masalah, Ester pesan, aku akan menghadap kepada raja, tapi berdoalah 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Aku juga dan dayang-dayangku kan berdoa. Orang Yahudi seluruhnya yang masih tinggal, berdoa, bukan berdoa sih, disebut berpuasalah untuk aku, nggak disebutkan ada kata berdoa. Saya berharap, sekalipun nggak disebutin berdoa, saya berharap Ester ini karena merendahkan diri di hadapan Tuhan berdoa, sehingga dia berpuasa. Karena ada banyak orang lain berpuasa kan untuk mencari hidayah, mencari yang lain dan sebagainya. Saya berharap, ya, sekalipun nggak disebutkan Ester ini berdoa, mengajak berdoa, Ester mengajak berpuasa karena dia mau mencari pertolongan Tuhan. 3 hari berikutnya, dan dengan semua cara, apa yang dilakukannya akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dengan singkat kata, maka dari begitu cerita kisah yang begitu didramatisir, begitu luar biasa, akhirnya sula yang disediakan untuk menyulakan Mordekai, hukuman pembinasaan yang disiapkan setelah ditentukan undi tanggal 13, 14, saudaraku, untuk membunuh bangsa Israel, membinasakan seluruh bangsa Israel yang ada dalam kerajaan Ahasuerus, ada 27 daerah. Saudara, itu berbalik. Haman seperti yang kita baca tadi, dan anak-anaknya disulakan. Bahkan ada 500 orang di ibu kota Susan, ya, dalam kerajaan Ahasuerus itu dibunuh, belum lagi di daerah-daerah lain. Semua orang yang berniat melawan, membinasakan orang Yahudi pada masa itu akhirnya dihukum, mereka yang terbalik, mereka yang dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua berawal ketika Ester mengajak Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berpuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ratapan itu berubah menjadi sukacita karena ada orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan. Masa lalunya, ambisi-ambisinya selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketidaktaatannya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi perhatikan, ketika dia mengajak baik dayang-dayangnya, baik Mordekai dan seluruh orang Israel yang masih dalam pembuangan untuk merendahkan diri, dan saya berharap itu karena Ester, sekalipun gak diungkapkan, karena datang mencari wajah Tuhan, berdoa dan merendahkan diri. Karena apa? Terbukti
setelah puasa itu ada jalan keluar. Duka cita itu berubah menjadi sukacita. Lewat puasa, merendahkan diri yang dilakukan oleh Ester, Mordechai dan orang Israel lainnya, Tuhan menyatakan kekuasaannya. Kalau bukan karena kekuasaan Tuhan, yang tinggal sedikit waktu lagi, Haman sudah menyulahkan Mordechai. Orang Israel yang tinggal di pembuangan sudah tewas. Tapi Tuhan sendiri dengan caranya, Mordechai gelisah, Raja Ahasuerus gelisah. Lalu dipanggilkan untuk membaca sejarah-sejarah. Oleh karena kehendak Tuhan lah, karena kekuasaan Tuhan lah, melalui baik Ahasuerus bukan raja yang takut akan Tuhan, sehingga melalui Ahasuerus, sekalipun dia bukan orang yang takut akan Tuhan, bangsa Israel yang masih tersisa itu terselamatkan dari kejahatan Haman, orang Agag itu. Tuhan menunjukkan kuasanya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa di dalam kitab Ester ini, Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tadi saya singgung, saat raja gelisah, lalu disuruh dibacakan kitab-kitab sejarah, rupanya didapati ada pernah Mordechai memiliki jasa menyelamatkan raja. Lalu raja bertanya, apa upah yang sudah diberikan hadiah kepada dia? Oh, enggak ada. Seharusnya kan ketika ada pekerjaan, ada jasa yang diberikan, ada upah pada waktu ketika itu sudah dilakukan. Tapi kenapa diizinkan Tuhan saat itu belum ada upah dikasih? Tapi ketika ancaman itu datang, Tuhan pakai, ya, Tuhan yang melakukan itu sendiri, menggerakkan. Kenapa bacaan sejarah itu pas mengenai pernah Mordechai menyelamatkan nyawa raja? Kenapa pas itu yang dibacakan? Ada banyak sejarah-sejarah yang lain, tapi itulah yang gak dapat kita lakukan. Tuhan dapat melakukannya. Tidak ada yang kebetulan, saudaraku, dalam hidup ini. Tapi Tuhan yang sudah menetapkan. Dan oleh karena Tuhan yang menetapkan, yang dibacakan orang-orangnya untuk raja, dan itu akhirnya cikal bakal memberikan sebuah penghormatan, pembalasan kepada Mordechai. Tuhan yang mengizinkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, tanpa mungkin kita rancangkan, yang akhirnya ketika perjamuan itu ada Raja Ahasuerus, ada Haman yang diundang Ester. Tiba-tiba ketika sudah diberitahukan mengenai kejahatan Haman, Ahasuerus marah, dia pergi ke taman karena sudah emosi sekali dengan sikapnya Haman. Tiba-tiba ketika Haman mohon supaya diberikan pengampunan, Haman ini seperti tersungkur di kaki di kaki Ester, sehingga Ahasuerus mengira Haman seperti mau menggagahi Ester istrinya. Semakin marah dan akhirnya menjatuhkan hukuman tanpa ada pikir panjang lagi. Situasi demi situasi yang terjadi itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan untuk menyelamatkan, untuk menolong orang-orang yang datang berseru kepadanya. Karena itu pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari 3 pelajaran penting yang saya mau pesankan di akhir khotbah pada kesempatan hari ini, bahwa Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Yang pertama, tinggalkan kesenangan dunia. Ester, Mordechai dan orang-orang Israel yang tinggal dalam pembuangan pada masa itu, sebagiannya sudah pulang untuk taat kepada Tuhan, tapi mereka masih tinggal menikmati kehidupan dunia di Persia, kesenangan-kesenangan hidupnya, dan tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan mau pada kesempatan hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak terlena dengan keinginan-keinginan dunia dan segala keinginannya, dan kita lupa tentang panggilan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi dan hidup dalam kebenarannya. Kalau kita hidup selama ini dalam kemewahan, kesenangan dunia,
dan melupakan kehendak Tuhan, Tuhan mau kita bertobat pada kesempatan hari ini. Yang kedua, Tuhan itu berkuasa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekalipun Ahasuerus bukan orang yang baik, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk menolong orang yang berseru kepadanya, termasuk Ester, Mordechai dan bangsa Israel yang lainnya yang tinggal pada masa itu. Mereka meratap, mereka menangis, dan Tuhan mendengarkan seruan itu. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, apapun kondisi masa lalu kita, datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang berkuasa untuk mengubah duka menjadi sukacita, karena Allahmu adalah Allah yang berkuasa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah sanggup melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Bagian kita hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mungkin ada masa-masa kini sama seperti Ester, ada hal yang nggak dapat dilakukan. Saya nggak bisa. Kalau saya nanti datang menghadap kepada raja, raja belum memanggil saya bisa binasa, mati atau hidup. Itu menjadi taruhannya. Tuhan yang menggerakkan hati Raja Ahasuerus untuk menerima dia dengan tongkat emasnya dan bertanya, apa yang kau inginkan? Ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, tapi Tuhan dapat melakukannya. Mari pada kesempatan hari ini pegang firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan, yang tersisa dalam pembuangan, duka cita Tuhan ubah menjadi sukacita. Pegang firman Tuhan, kembali kepada jalannya, tinggalkan keinginan dunia dan taati firman-Nya. Yang kedua, ingat bahwa Tuhanmu Tuhan yang berkuasa. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong orang-orang yang datang berseru kepadanya. Yang ketiga, Tuhan dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan, karena Dia sangat mengasihi sayang saudara. Mungkin di masa pandemi ini kita sedang banyak menerima informasi atau dalam kehidupan kita kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Itu berita duka yang tidak kita senangi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada kesempatan hari ini, bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah sanggup mengubahkan duka cita menjadi sukacita. 3 poin penting yang kita perlu ingat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita hidup sama seperti dunia ini, seperti Ester dan Mordechai yang menceburkan dirinya kepada kehidupan cara-cara hidup orang-orang di Persia. Dan kita mau pada kesempatan hari ini kita disadarkan supaya kita tidak mengikuti cara-cara dunia ini, tapi kita kembali kepada jalan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan di masa pandemi ini, lakukan dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau engkau menghadapi situasi yang sulit, datang kepada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Ketika Ester, Mordechai dan orang Israel lainnya yang masih tinggal di pembuangan, ketika mereka berpuasa merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu. Kuasanya nyata. Apa yang tidak dapat dia lakukan, Tuhan dapat melakukannya. Allahnya Allah yang berkuasa. Allah saya dan Allah yang saudara sembah, yang kita panggil dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Karena itu biarlah pada kesempatan hari ini kita kembali kepada Tuhan, tidak mengikuti cara-cara dunia ini. Kita percaya bahwa lewat doa kita, kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Dan ingat, lewat doa kita, apa yang tidak dapat kita lakukan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Duka cita, Tuhan ubah menjadi sukacita. Itu menjadi milik dan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya mengingatkan kami bagaimana supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar kepada Esra dan Nehemia, belajar kepada Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego yang taat kepada Tuhan, yang tidak mengikuti cara-cara dunia. Mereka tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengikuti keinginan daging kami, tidak mengikuti kesenangan dunia, tapi kami mau tunduk taat kepada Tuhan. Bapak, jikalau Tuhan mendapati kami sedang menghadapi duka, mungkin itu karena ujian, atau mungkin karena seperti Mordechai, Ester dan orang-orang Yahudi yang lainnya, karena hidup mengikuti kesenangan dunia. Kalau kami diperhadapkan dengan itu, Tuhan, ajar kami supaya kami merendahkan diri, bertobat, merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan, karena kami tahu Allah kami Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memakai apa saja dengan cara Allah untuk menolong kami keluar dari duka cita, dari masalah kami kepada sukacita, kepada kemenangan. Tuhan, tolong kami sadar bahwa Allah
Allah punya cara. Apa yang tidak dapat kami lakukan, Allah dapat melakukannya. Sehingga kami tenang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Benarlah apa yang Tuhan sampaikan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Biarlah kami mengasihi Engkau senantiasa, sehingga Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah persoalan, pergumulan menjadi kemenangan. Tuhan memberkati kami semuanya. Saudaraku, angkatlah hati, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaannya sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.